Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iska Rahmawati dengan NIM 002 ingin mempresentasikan tugas 3 sistem metode penambangan. Untuk soal yang pertama yaitu resume mengenai kegiatan pertambangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Itu yang pertama ada perizinan dan kontrak kegiatan pertambangan. Perizinan, Undang-Undang Nomor 4 2009 menetapkan bahwa kegiatan pertambangan memerlukan izin usaha pertambangan atau IUP yang terbagi dalam IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 2020, perizinan ini menjadi bagian dari sistem perizinan berusaha yang terintegrasi melalui sistem OSS atau Online Single Submission. Setelah itu ada kontrak karya atau KK dan perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menetapkan bahwa perusahaan yang melakukan pertambangan batu bara Indonesia harus mengadakan kontrak karya dengan pemerintah. Namun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengubah peraturan ini memberikan keleluasaan pada perusahaan untuk melakukan izin langsung daripada melalui kontrak. Setelah itu ada peningkatan pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama itu ada penurunan ekspor pada bahan mentah. Undang-undang ini mengatur kewajiban bagi perusahaan tambang untuk melakukan pemrosesan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Setelah itu ada kewajiban pengolahan dan pemurnian. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang diperkuat dengan harapan untuk mengurangi ekspor bahan mentah dan meningkatkan kapasitas industri pengolahan dalam negeri. Lanjut, keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan daerah, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, perusahaan pertambangan diwajibkan untuk melibatkan masyarakat setempat dalam proses kegiatan pertambangan, termasuk dalam hal pembagian hasil dan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Setelah itu ada pemberdayaan daerah, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan pertambangan memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian lokal dan masyarakat setempat. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu ada simplifikasi perizinan dan kewajiban di investasi saham kepada pihak Indonesia. Yang kedua ada penekanan pada keberlanjutan dan pengolahan lingkungan. Yang ketiga ada aspek lingkungan, yaitu setiap kegiatan harus memenuhi syarat lingkungan, termasuk analisis dampak lingkungan atau AMDAL, dan reklamasi pasca tambang. Setelah itu ada pengawasan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengawal dan menegakkan peraturan pertambangan. Setelah itu ada keberlanjutan. Undang-undang mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah dan mengurangi ekspor bahan mentah. Setelah itu ada nomor 2 yang A, yaitu dalam keputusan Menteri SDM nomor 1827K garing 30 garing MEM garing 2018, isi studi kelayakan dibedakan berdasarkan komoditas. Jelaskan pembagian komoditas ya. Yaitu ada dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang pedoman penyusun studi kelayakan kegiatan usaha pertambangan, terdapat bagian komoditas yang digunakan sebagai acuan dalam penyusun studi kelayakan untuk kegiatan usaha pertambangan. Pembagian ini didasarkan pada jenis komoditas yang ditambang, yang masing-masing memiliki karakteristik dan aspek teknis, ekonomi, serta lingkungan yang berbeda. Setelah itu ada pembagian komoditasnya, yaitu yang pertama ada komoditas mineral logam, misalnya ada emas, tembaga, nikel. Fokus pada evaluasi cadangan metode penambangan, pengolahan logam, analisis ekonomi, dan dampak lingkungan. Yang kedua ada komoditas mineral non-logam, misalnya batu kapur, pasir, kuarsa, penegakan pada evaluasi cadangan, metode penambangan yang sederhana, dan pemanfaatan dalam industri dengan dampak lingkungan yang relatif lebih kecil. Yang ketiga ada komoditas batu bara. Studi meliputi evaluasi cadangan batu bara, metode penambangan, pengolahan, dampak lingkungan terkait polusi, dan analisis ekonomi yang untuk pasar batu bara. Dan terakhir ada komoditas energi, misalnya ada gas alam, minyak bumi, geotermal, menilai eksplorasi cadangan energi, metode ekstraksi, distribusi, dampak lingkungan, serta analisis ekonomi energi. Yang setelah itu ada nomor 2B, yaitu uraikan perbedaan isi studi kelayakan untuk berbagai komoditi tambang berdasarkan
Capman tersebut. Yang pertama ada komoditas mineral logam, misalnya emas, tembaga, nikel, timah, dan perak, eksplorasi dan evaluasi cadangan. Penilaian potensi cadangan mineral melalui analisis geologi, pengeboran, dan pemetaan metode penambangan menentukan metode penambangan yang paling efisien, baik tambang terbuka maupun bawah tanah, dengan pertimbangan kedalaman, kemiringan, dan kualitas biji. Setelah itu ada pengolahan mineral, rencana pengolahan untuk memperoleh logam dengan mempertimbangkan teknologi yang sesuai seperti flotasi, pelindian, atau pemurnian. Analisis ekonomi, perhitungan biaya investasi, biaya operasional, proyeksi keuntungan, dan analisis sensitif terhadap harga logam di pasar. Setelah itu ada komoditas batu bara, eksplorasi dan evaluasi cadangan, evaluasi potensi cadangan berdasarkan kualitas, kalori, kadar sulfur, dan kelembapan, dan berlanjut pasokan. Ada metode penambangan, penentuan metode penambangan yang sesuai dengan lapisan batu bara, baik tambang terbuka atau bawah tanah. Setelah itu ada pengolahan, proses pengolahan untuk meningkatkan kualitas batu bara, misalnya pencucian untuk mengurangi kadar sulfur atau abu. Setelah itu ada analisis ekonomi, meliputi biaya operasional untuk menambang dan transportasi, serta analisis sensitivitas terhadap fluktuasi harga batu bara global. Dampak lingkungan, penilaian dampak terhadap polusi udara, emisi karbon, dan dampak sosial akibat penambangan batu bara, pengelolaan limbah juga menjadi perhatian penting. Setelah itu ada nomor 2C, yaitu uraikan mengenai isi studi kelayakan berdasarkan keputusan Menteri SDM nomor 1827K garing 30 garing MEM garing 2018, pilih salah satu komoditas. Dalam keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, yaitu tentang pedoman penyusun studi kelayakan kegiatan usaha pertambangan, studi kelayakan untuk komoditas batu bara memiliki elemen-elemen penting yang harus diperhatikan. Studi kelayakan ini bertujuan untuk menilai apakah kegiatan usaha pertambangan batu bara dapat dilaksanakan secara teknis, ekonomis, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Setelah itu ada isi studi kelayakan batu bara sesuai keputusan Menteri ESDM nomor 1827K garing 30 garing MEM garing 2018. Yaitu ada studi geologi. Analisis mendetail mengenai informasi geologi, sebaran dan kualitas cadangan batu bara yang tersedia termasuk pemodelan sumber daya dan cadangan. Setelah itu ada rencana penambangan. Rencana teknis terkait penambangan dan tahap penambangan, desain pit, serta target produksi per tahun, analisis ekonomi, perhitungan investasi, proyek keterdapatan, dan analisis sensitif untuk mengukur kelayakan finalisasi proyek. Setelah itu ada analisis lingkungan, identifikasi, dan mitigasi dampak lingkungan yang ditimbulkan, termasuk rencana reklamasi dan rehabilitas pasca tambang. Setelah itu ada kajian K3 dan sosial, rencana investasi, keselamatan, kesehatan kerja, dan program pembangunan masyarakat di sekitar area tambang. Untuk soal yang ketiga, yaitu uraikan opini dan tanggapan Anda terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan dan studi kelayakan tersebut. Mengapa tahap studi kelayakan sangat penting dalam industri pertambangan? Karena pertambangan memang bisa menjadi pendorong ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan kontribusi pada pendapat daerah maupun negara. Namun jika direncanakan dan diawasi dengan baik, dampak negatif dari kegiatan ini meliputi degradasi lingkungan, pencemaran air dan udara, hilangnya keanekaragaman hayati, dan konflik sosial dengan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kegiatan ini harus didasarkan pada kajian dan komprehensif dan tanggung jawab yang tinggi, agar manfaat ekonomi yang diperoleh tidak mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan rakyat. Mengapa tahapan studi kelayakan sangat penting dalam industri pertambangan? Karena studi kelayakan bertujuan untuk memastikan bahwa proyek pertambangan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, menguntungkan, serta meminimalkan dampak negatifnya. Keputusan yang diambil berdasarkan studi ini menentukan keberhasilan jangka panjang dari kegiatan pertambangan dan dampak bagi semua yang terlibat. Untuk yang terakhir, yaitu saya mencantumkan daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.